Kalau sekarang yang ini karena dia lurus kayak iPhone 4 zaman dulu. Coba kalau iPhone yang iPhone 11, iPhone 10 itu kan pasti jatuh kayak iPhone 4 zaman dulu. Oke. Nggak ada damage kok. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam vlog kali ini gue akan unbox ini guys. Apa nih kira-kira yang ada di dalam box ini guys? Coba kita buka. Produk ini pokoknya lagi hot. Nah, ini adalah iPhone 12. iPhone 12-nya tapi yang seri apakah ini? Dia adalah iPhone 12 Pro guys. Nah, jadi di iPhone 12 Pro ini gua beliin Tirza iPhone 12 Pro yang ini. Harga di sini itu nggak ada harganya di sini ya. Tapi yang jelas ini 12 Pro yang 128GB, warnanya Pacific Blue. Karena itu requestnya Tirza yang Pacific Blue. Rencana kita akan kembaran, jadi gua akan pakai iPhone 12 Pro juga, tapi yang Max. Gua order yang 256GB ya. Nah, itu nanti akan gua unbox juga. Langsung kita unbox ya. Oke, jadi sekarang boxnya itu lebih tipis kayak gini doang, karena dia nggak ada lagi charger dan nggak ada lagi earpodnya guys. Jadi earpodnya udah hilang sekarang. Apple nggak supply lagi. Jadi langsung kita unbox iPhone 12 Pro Pacific Blue 128GB. Jadi inilah iPhone-nya. Jadi kayak gini guys. Tuh. Jadi dia dari bukaannya ini lebih ringan ya kalau gue bilang ya, karena mungkin dalamnya lebih dikit ya. Tuh. Kayak gini iPhone 12 Pro yang Pacific Blue warnanya begini. Lalu dia ininya sekarang udah nggak pakai ini ya, nggak pakai plastik lagi ya, tapi dia pakainya paper. Untuk kabel chargingnya dia lightning, masih sama lightning, tapi dia udah USB-C ya. Lalu untuk stikernya satu mungil, sekarang kecil. Oh, di sini ada SIM card ejector juga. Dan sekarang karena Apple itu sangat eco-friendly ya, jadi dia cuma piece of paper gitu aja nih. Tuh. Sekarang aku mau pindahin SIM cardnya. Oke, jadi sekarang gue mau masukin SIM cardnya pertama kali ya. Jadi ini gue eject dulu. Nanti rencana gue akan convert SIM cardnya Tirza ini ke eSIM guys. Jadi biar simple gitu, nggak usah pakai SIM card lagi gitu guys. Ini SIM cardnya, SIM card tray-nya sama ya, by the way ya. Cuma di sini kalau kita lihat di sini ada rubbernya ini. Dia rubbernya ini lebih serius karena dia IP68 tuh katanya sekarang, dan masih bisa di ini ya, bisa masuk air sampai 6 meter selama 30 menit kalau nggak salah. Kita masukin ini tuh, jadi dia kalau kalian lihat bezelnya ya, itu dia emang balik ke zaman iPhone 4 sih kalau gue bilang ya, balik ke zaman iPhone 4 tuh. Bezelnya emang ya rapi banget ya, cantik banget ya handphone ini ya, terlihat sangat elegan gitu guys. Dan yang jelas kalau iPhone ini sekarang kalian bisa pakai iPhone ini untuk gini guys, berdiri gini tuh, nggak jatuh kan. Coba kalau iPhone yang iPhone 11, iPhone 10 itu kan pasti jatuh karena dia rounded kan. Kalau sekarang yang ini karena dia lurus kayak iPhone 4 zaman dulu. Coba kalau iPhone yang iPhone 11, iPhone 10 itu kan pasti jatuh kayak iPhone 4 zaman dulu. Oke. Nggak ada damage kok. Oke. Jadi gue nyalain untuk yang pertama kalinya.
Jadi harganya di sini tuh 1.899 New Zealand dollar by the way guys, untuk yang 128 GB ya. Lalu bahasanya obviously English ya. Ini New Zealand. Oke guys, jadi ini unboxing untuk HP-nya Tirsa udah selesai ya. Jadi kayak gitu aja ya. Ini sekarang lagi software update. Nah, gimana menurut pendapat kalian untuk Pacific Blue-nya? Keren kan guys? Jadi ngomong-ngomong tentang Pacific Blue itu, pertama dari gua dulu guys, karena warna Pacific Blue ini menurut gua kan dia ini ya, elegan gitu guys. Jadi Pacific Blue-nya ini gua suka karena dia nggak begitu kayak apa ya, kayak terlalu kontras kayak yang 12 standard ya. Kalau itu terus terang gue suka yang ini karena dia Pacific Blue-nya ini lebih elegan gitu blue-nya. Kalau yang 12 yang blue itu kan kayak blue-nya itu kayak kontras banget gitu guys. Nah ini kan ini ya, dia kacanya juga frosty gitu guys. Nah kalau punya Tirsa udah selesai unbox-nya, gue sekarang mau unbox juga yang 12 Pro Max guys. Nah jadi hari ini tepat tanggal 13 November ya, 13 November itu tanggal rilisnya iPhone 12 Pro Max. Oke, langsung gua unbox ya. Empty. Nah, lalu untuk boxnya kayak gini guys. Ini langsung gua unbox dulu by the way. Ini emang sama persis ya yang ini ya. Ini emang kayak apa ya, kayak bersaudara, kayak kakak adik gitu guys. Yang ini besar, yang ini kecil. Ini jadi gua unbox langsung ya guys ya. iPhone 12 Pro Max. Langsung kita unbox seperti ini. Dia emang lebih light juga waktu unboxingnya. Lalu ini sama ya, untuk dalamnya obviously juga ada charge cable-nya. Dia USB-C dan Lightning sama kayak yang punya Tirsa, yang iPhone 12 Pro. Lalu untuk stikernya sama juga, dapatnya cuma satu, dan mungil juga. Di sini ada SIM card ejector dan nggak ada apa-apa lagi ya, cuma itu doang ya sekarang ya, nggak ada charger. Oke, jadi langsung mau gua unwrap. Ini udah unwrap. Kalau dulunya mereka pakai kayak plastik gitu guys, sekarang mereka pakainya kayak ini ya, pakai kertas ya, karena Apple serba eco gitu guys. Ini gua taruh di sini ya, jadi tempat ideal untuk menyimpan ini. Oke, jadi langsung gua nyalain guys. Ini untuk yang iPhone 12 Pro Max. Jadi gua nih beli yang 256 GB, punya Tirsa yang 12 Pro 128 GB, karena gua lebih sering taking videos and photos. Kalau Tirsa lebih suka taking photos aja guys. Jadi ini halo tuh. Langsung gua select bahasanya Inggris, New Zealand regionnya, klik start, setup manually. Lalu di sini udah benar semua ya. Lebih besar sih, langsung kerasa banget bedanya, lebih besar ya, karena emang gue biasa bawa HP besar. Jadi ini saat ini dia lagi activation ya. Kalau kita ingat zaman dulu banget itu, kita kalau activation iPhone pertama kali ini mesti colok ke komputer ya, atau ke Mac ya, lalu colok ke iTunes-nya, lalu iTunes-nya yang melakukan aktivasinya gitu guys. Tuh udah activated. Data and privacy, Face ID. Jadi setup Face ID-nya dulu. Oke, selesai. Lagi ternyata 2 kali. Tuh, setup complete ya untuk Face ID-nya ya. Bisa bikin passwordnya juga. Nah ini dia langsung otomatis tanya ya,
karena gue sebelumnya pakai iPhone XS Max, langsung gue restore from iCloud backup. Nah, jadi ini milih backupnya guys, gue pilih backup dari iPhone XS ya, lalu setting dari backup. Rasanya gue pengen ini deh, semua aja deh, bawa semua settingnya di restore semua. Apple Pay, oke. Nih dia lagi restoring from iCloud nih guys. Nah, oke guys, jadi kalau di New Zealand di sini kita bisa pakai yang namanya eSIM guys. Nah, eSIM ini kan gue kan masih restoring nih dari iCloud-nya tuh. Nah, di sini gue nggak ada SIM card-nya tuh, no SIM kan. Dan juga di sini gue belum masukin SIM card sama sekali ya. Ini statusnya masih no SIM tuh. Tapi gue akan konekin ke nomor gue yang lama, eSIM gue yang lama dari HP gue yang lama yang iPhone XS itu. Caranya tinggal pergi ke settings, lalu pastikan connect ke WiFi ya. Pastikan WiFi-nya connect. Lalu kalian bisa masuk ke mobile, lalu add mobile plan. Di sini dia akan scan kayak QR code gitu. Kalian tinggal scan gini aja nih. Tuh, QR code-nya Spark atau operator kalian. Kalau misal di Indonesia udah ada eSIM juga ya. Tuh, add mobile plan. A mobile plan from Spark NZ is ready to be added to iPhone. Tinggal di add aja gini. Udah, tuh nanti download tuh, activating kan dia kan langsung kan. Lalu default setting change, update contacts, secondary is no longer available. Langsung online tuh guys. Oke, tuh langsung online. Wow, ini banyak banget nih guys tuh. Dapat makanan gratis $14.5. Itu belum lihat semua sekarang. Oke, setting. Wah, ini numpuk banyak banget tuh. Ya karena yang secondary itu adalah physical SIM gua guys. Jadi gua selain Spark ini gua juga punya nomor Vodafone gitu guys. Ntar tinggal gua masukin tuh Spark, udah ada sinyal ya dia ya. Langsung ada sinyal. Dia download tuh. Oke guys, jadi di sini di mobile ini kita udah bisa lihat ya yang primary gua udah on tuh yang eSIM. Lalu sekarang gua akan colokin juga untuk yang physical SIM cardnya, yang nomor gua yang Vodafone tuh guys. Tinggal ini cek. Pertama kali nih guys diceknya. Untuk di sini SIM card tray-nya nih rubbernya nih emang lebih tebal dia ya dibanding yang sebelumnya ya. Aku mau pasang ini SIM cardnya. Tuh, ini udah ini. Aku colok di sini, pasang di sini. Tuh. Tuh, udah aman. Tuh langsung dia ngenalin signal yang kedua ya by the way ya. Normal kayak biasanya, tuh mulai ada tuh. Langsung ada lagi nih. Oke. Langsung rame lagi tuh guys. Next time. Oke, that's alright. Jadi sekarang udah kelihatan tuh guys ya. Kalau ini kan home screen gua di sini. Terus itu tuh ada Spark handset yang primary dan secondary-nya yang Vodafone gua. Gitu guys. Oke, gimana menurut kalian tentang eSIM dan physical SIM card guys? Oke nggak? Langsung ada telepon guys. Oke, gua akan compare langsung bedanya apa sih antara iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Jadi sama persis nih bentuknya. Dia juga bisa berdiri juga by the way ya. Lalu untuk kamera kita bisa lihat sebenarnya langsung ini tuh beda guys. Jadi kameranya tuh yang ini, yang kamera yang Pro Max itu dia emang lebih gede ya, langsung dia lebih gede tuh. Kalian bisa lihat nih, dia diameternya itu cukup besar nih, ini lebih besar sih kalau gue bilang ya. Visible banget sih ini bedanya nih. Lalu untuk model yang lainnya sih sama ya. Dan dia karena ininya tuh bezelnya yang pojokan ini tuh dia terbuat dari stainless steel. Jadi dia cukup fingerprint magnet ya guys ya. Jadi kalau gua saranin sih kalian mesti pakai kayak ini, pakai case gitu guys, sehingga waktu di handle tuh juga dia ngegripnya tuh lebih enak dan nggak fingerprint magnet gitu guys. Jadi kayak gini bedanya. Oke, jadi gitu. Nih gua lanjutin dulu untuk iCloud restore-nya guys. Nah sekarang gini guys, gua pengen ngasih kalian gambaran ya. Kalau di New Zealand untuk iPhone 12 ya, bukan yang Pro ya, itu kalau kalian nyari mau beli iPhone 12 itu gue saranin ambil yang
kapasitasnya itu minim 128 GB. Nah sekarang ngomongin 128 GB guys, kalau iPhone 12 yang nggak Pro itu harganya juga udah mepet-mepet ke $1.600 guys. Harganya kan 1.599 tuh untuk yang 12 yang non Pro, itu 128 GB by the way. Lalu untuk iPhone yang 128 GB juga yang Pro itu harganya $1.899 guys. Jadi beda dikit, padahal kalau kalian beli yang Pro ini itu kalian dapat memori 6 GB dan dia ada ini, ada telefotonya dan dia ada LiDAR sensornya guys. Jadi kalau gue saranin nih, kalau kalian mau beli iPhone udah mau memorinya 100, ambil yang 128 GB kan, langsung aja kalian ambil yang 12 Pro gitu guys. Nah kalau yang 12 Pro yang 256 itu harganya udah 2099 guys. Jadi udah nyentuh 20 juta ya kalau di Indonesia ya. Jadi nyentuh kepala dua gitu guys. Jadi kalau yang paling gua pikir paling worth it itu ambil yang 12 Pro yang 128 GB guys. Nah sekarang kalau kalian lihat juga bagian di website ini ya. Nah di sini kalian bisa lihat nih, kita tengok dulu harga iPhone 12. Nah di sini untuk iPhone 12 itu dia base harganya itu kan 1349 tuh guys. 1349, kita pilih yang iPhone 12 Blue. Kayaknya warna sama aja deh ya. Lalu untuk kapasitasnya nih, kalau 128 GB itu kan 1599 tuh guys, seperti yang gue bilang tadi tuh 1599 ya. Nah ini 1599, kita balik ke yang ini, iPhone 12 Pro, lalu Pro Pacific Blue dan 128 GB tuh. 128 GB ini dia cuman 1899 guys. Bedanya kan cuman $300 tuh guys. Jadi kan beda dikit. Padahal kalau dengan $300 itu kalian dapat telefoto sama LiDAR kan udah lumayan banget tuh guys. LiDAR-nya tuh soalnya guna banget guys. Dia itu sangat membantu kalau kita lagi foto di malam hari yang low light, kita bisa pakai portrait mode-nya dia guys. Jadi itu sangat membantu banget gitu guys. Lalu kita lihat juga untuk harga yang gua beli yang Pro Max ya. Yang Pro Max itu gua pilih warnanya Pacific Blue juga, dan gua pakai yang 256 nih guys. Karena kalau gue hitung-hitung sebenarnya secara harga per giganya itu 512 sebenarnya murah. Cuman kayaknya 512 gue nggak kepake deh, karena gue kan pakai iCloud yang 2 TB tuh guys. Nah menurut gue yang 512 itu terlalu banyak space-nya buat gue, jadi gue ambilnya yang 256 gitu guys. Tuh harganya kan 2299 tuh guys, jadi oke lah, jadi dia masih good deal menurut gua. Nah di sini kalian bisa compare, itu harganya itu kan bedanya dikit banget guys. Jadi kalian kalau gua saranin ambilnya yang 12 Pro gitu guys. Kecuali kalian memang mau nyari kualitas kameranya sekalian gitu guys. Karena kalau kamera yang 12 Pro Max ini dia tuh ada sensor stabilization-nya guys. Jadi dia itu kayak kalian bayangin ini kamera SLR yang mirrorless gitu guys. Nah teknologinya tuh sama guys. Jadi kalau kita misal sama-sama ngerekam ya untuk video atau untuk foto, itu dia optical stabilization-nya tuh jauh lebih stabil yang Pro Max gini guys. Nah walau saat ini Apple itu saat ini masih mengembangkan juga untuk ini yang optical stabilization-nya ini guys. Jadi kedepannya itu pasti yang 12 Pro Max ini pasti dia akan lebih stabil, karena kan dia udah ada hardware-nya tuh guys. Jadi hardware-nya memang dia udah mumpuni banget ya untuk optical stabilization-nya. Nah tapi gue juga nggak bilang yang 12 Pro itu juga jelek, nggak juga, karena gue udah bandingin juga langsung ya antara kedua kamera ini ya, untuk taking video, untuk taking foto, itu untuk saat ini perbedaannya tuh nggak signifikan banget gitu guys. Tapi tadi yang seperti yang gue bilang itu tadi ya,
itu pasti untuk kedepannya Apple bakalan dia bakalan optimize, dia bakal ngerjain yang di sini guys, karena dia ada hardware-nya yang itu tadi, yang kayak mirrorless kamera tadi itu guys. Nah, lalu Apple juga akan rilis untuk Apple Pro RAW guys. Jadi dia untuk fotonya, kalian bisa ambil foto dalam format RAW guys nanti kedepannya di akhir tahun ini guys. Itu pasti juga sangat menarik banget itu. Nah, gue juga penasaran tuh, kayaknya bakalan exciting banget gitu guys. Oke guys, jadi sekian dulu vlog dari kita untuk unboxing antara iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max ya guys ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, pastikan kalian klik di tombol lonceng sehingga saat kita upload video terbaru kalian dapat notifikasinya dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye bye.